Peringatan mencekam. Terusir meramal pertarungan dahsyat timnas U23 Indonesia versus Guinea di Olimpiade Paris. Dukungan tanpa batas. Sintayong sang pelatih merawat pemain timnas U23 Indonesia demi mimpi Olimpiade. Justin Hubner berbicara menyindir, "Kamu bukan supporter sejati." Skandal hujatan. Marcelino Ferdinand diserang, Evan Dimas buka suara, "Dukunglah dengan bijak." Kehabisan harapan. Timnas U23 Indonesia terkapar tanpa Rizky Ridho dan Justin Hubner di laga kritis melawan Guinea. Presiden Jokowi mendukung Garuda Muda semangat menembus Olimpiade 2024. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Peringatan mencekam. Terusir meramal pertarungan dahsyat Timnas U23 Indonesia versus Guinea di Olimpiade Paris. Setelah petaka di Qatar, Timnas U23 Indonesia terpaksa memandang wajah kekecewaan hanya untuk menemukan rintangan baru yang menanti di Cakrawala Paris. Dalam ketidakpastian yang melingkupi mereka, ramalan menakutkan dari Philippe Troussier menambah beban di pundak pasukan Sintayong. Dalam kekalahan pahit melawan Irak, Indonesia hanya meraih posisi keempat, melompatkan mereka ke ujian terakhir untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024. Namun Troussier tidak memberi harapan, melainkan peringatan yang menggigilkan. Dia mencerminkan ketakutan yang melanda seluruh bangsa. Peluang Indonesia melawan Guinea sangatlah tipis. Dengan nada suram, Troussier memprediksi bahwa Guinea, wakil dari benua Afrika yang berkembang pesat dalam sepak bola, akan menjadi lawan yang menakutkan. Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa bermain di Prancis hanya akan menambah kesulitan bagi Indonesia, karena Prancis bukan hanya rumah kedua bagi pemain Afrika, tetapi juga tempat di mana mereka menunggu. Pertarungan melawan Guinea diwarnai oleh ketidakpastian. Namun tim nasional Indonesia tidak bermain-main dengan lawan yang baru. Mereka telah menghadapi berbagai tantangan dari tim Afrika di bawah bimbingan Sintayong, meskipun hasilnya tidak selalu positif. Sementara itu, Guinea bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Dengan banyak pemain yang bermain di luar negeri, terutama di Eropa, mereka memasuki pertarungan ini dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dengan Al Gassim Mebah sebagai kekuatan utama, tim Guinea siap memberikan pertarungan sengit. Dengan semakin dekatnya pertarungan, ketegangan dan dramatisasi semakin meningkat. Indonesia harus siap menghadapi ujian berat untuk merebut tiket yang begitu diidamkan, sementara Guinea datang dengan tekad yang sama kuatnya. Pertarungan mendebarkan di Olimpiade Paris 2024 semakin mendekat, siapkah Indonesia menghadapinya? Dukungan tanpa batas. Sintayong sang pelatih merawat pemain timnas U23 Indonesia demi mimpi Olimpiade. Sintayong, pelatih penuh kasih sayang dari timnas U23 Indonesia, telah mengungkapkan perhatiannya terhadap para pemainnya setelah perjuangan melelahkan mereka di Piala Asia U23 2024. Meskipun meraih posisi keempat, kekalahan melawan Irak tidak menghentikan semangatnya untuk membimbing mereka menuju mimpi Olimpiade Paris 2024. Dalam momen krusial ini, Sintayong menunjukkan kesadarannya akan kelelahan fisik dan mental para pemainnya. Dia mengambil langkah-langkah bijak dengan melarang mereka berlatih dan fokus pada pemulihan selama beberapa hari. Dalam siklus pemulihan ini, ia memastikan tidak ada yang menyentuh bola sambil memusatkan perhatian pada taktik dan analisis lawan. "Saya harus memastikan para pemain pulih dengan baik. Mereka telah berjuang keras dan saya ingin memastikan mereka siap secara fisik dan mental," ungkap Sintayong, mencerminkan kasih sayangnya yang mendalam kepada timnya. Meskipun tantangan besar di depan, Sintayong tetap penuh harapan. Dengan tekad yang kuat, dia bertekad untuk memimpin timnas U23 Indonesia menuju Olimpiade. Dukungan tak terbatas dari sang pelatih menjadi cahaya harapan bagi para pemain, memotivasi mereka untuk mengejar mimpi mereka dengan lebih gigih lagi. Justin Hubner berbicara menyindir, "Kamu bukan supporter sejati." Gelombang kekalahan yang melanda timnas U23 Indonesia menjadi awal dari serangan kejam di dunia maya.
Saat mimpi ke Olimpiade 2024 hancur, para pemain dihadapkan pada badai cemoohan dan hinaan tak berujung. Pada malam pahit setelah kekalahan melawan Irak, bully dari warganet membanjiri akun media sosial, menyisakan luka yang dalam bagi para pemain. Di antara mereka, nama Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand terpampang di puncak sorotan kebencian. Marcelino dianggap terlalu egois dalam pertandingan, menjadi bulan-bulanan netizen. Serangan bully terhadapnya merajalela di Twitter dengan ribuan percakapan yang menyebut namanya. Di tengah badai, Marcelino merespons dengan sedikit kekecewaan, mencerminkan betapa pedihnya luka yang dia rasakan. Namun, dari kegelapan itu, muncul suara tegar Justin Hubner. Dengan kata-kata yang menusuk hati, dia menegaskan bahwa para pembuli bukanlah penggemar yang sejati, mengingatkan mereka akan esensi sejati dari menjadi seorang pendukung. Namun, kekecewaan tak berhenti di situ. Kabar buruk datang kembali untuk timnas U23 Indonesia dengan Justin Hubner dan Rizky Ridho absen dari skuad yang akan melawan Guinea. Namun, pengganti mereka telah siap. Alfa Andra Dewangga dan Elkan Bagot menantang takdir dengan harapan baru. Di tengah segala ketidakpastian, satu hal yang pasti, emosi membara dan keputusasaan yang mengalir di hati para pemain hanya memperkuat tekad mereka untuk bangkit kembali. Membuktikan bahwa cemoohan dan hinaan tak akan mampu memadamkan api semangat yang berkobar di dalam diri mereka. Skandal hujatan, Marcelino Ferdinand diserang, Evan Dimas buka suara, dukunglah dengan bijak. Dalam bayang-bayang kekalahan yang memalukan, sorotan sinis netizen menghantui langit-langit tanah air. Laga pahit timnas U23 Indonesia melawan Irak hanya menjadi awal dari badai cemoohan dan kecaman yang menghantam mantan pilar timnas, Marcelino Ferdinand. Terikat dalam belenggu kritik pedas, Marcelino Ferdinand dipermalukan di hadapan seluruh dunia, dihantam karena dianggap tampil dengan egoisme mematikan. Namun, ironisnya, rasa kemarahan ini tak berhenti di sana. Pendukung setia Merah Putih menjadi korban selanjutnya dalam spiral kebencian ini. Rasa jijik yang membusuk membanjiri komentar-komentar penuh kebencian menciptakan atmosfer yang mematikan bagi Marcelino dan rekan-rekan setimnya. Namun di tengah lautan kebencian yang tak terbendung, muncul suara tegas dari legenda lapangan hijau, Evan Dimas. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Evan mengajak netizen untuk menghentikan teriakan kebencian dan menggantinya dengan dukungan yang bijaksana. Namun, panggilan untuk kembali kepada kebaikan diabaikan dalam sorot mata kebencian yang menyala-nyala. Marcelino dan Rizky Ridho, dua pilar timnas yang telah menorehkan sejarah gemilang, dilemparkan ke dalam pusaran amarah tanpa ampun. Namun, di balik awan hitam keputusasaan, Evan Dimas berdiri sebagai cahaya harapan. Dalam seruan yang penuh semangat, ia mengajak seluruh bangsa untuk kembali kepada dukungan yang positif, memeluk para pahlawan yang telah mengejar mimpi demi kebanggaan tanah air. Meskipun cemooh dan celaan mengepung, Evan Dimas menegaskan bahwa masa depan timnas U23 Indonesia masih terbentang luas. Dengan dukungan yang tepat, Marcelino dan Rizky Ridho masih memiliki kekuatan untuk menerangi langit-langit dunia sepak bola. Namun, apakah suara Evan Dimas cukup untuk mengubah arah angin kebencian yang melanda? Ataukah Marcelino dan Rizky Ridho akan terus terseret dalam pusaran amarah dan kekecewaan? Hanya waktu yang akan memberi jawaban, tetapi satu hal yang pasti, keberanian Evan Dimas telah membuka pintu bagi cahaya harapan yang tersembunyi di balik awan kelam. Kehabisan harapan. Timnas U23 Indonesia terkapar tanpa Rizky Ridho dan Justin Hubner di laga kritis melawan Guinea. Bayangan kekalahan melayang di udara, menggantung seperti pedang Damokles atas kepala skuad Merah Putih. Di tengah persiapan penuh ketegangan untuk laga play-off Olimpiade 2024 melawan Guinea, timnas U23 Indonesia telah dihantui oleh ketidakberuntungan yang menyayat hati. Kehadiran dua pilar utama, Rizky Ridho dan Justin Hubner, yang tak tergantikan di lapangan, kini hanya menjadi kenangan pahit. Rizky Ridho, sang kapten yang tercoreng oleh hukuman kartu merah, terpaksa menonton dari pinggir lapangan, meninggalkan timnya tanpa arah. Kisah tragis ini mencapai puncaknya saat kenyataan kepergian Justin Hubner kembali ke pelukan Cerezo Osaka menguburkan harapan yang sempat menyala di hati para penggemar. Dengan beban yang terlampau berat, timnas U23 Indonesia berdiri di tepi jurang kehancuran. Mimpi Olimpiade 2024 terasa semakin jauh dihempaskan oleh gelombang ketidakberuntungan yang tak terkendali.
Meski langkah-langkah tangguh mereka di Piala Asia U2030 2024 memberikan cahaya di tengah kegelapan, namun kini cahaya itu meredup ditiup angin badai kekecewaan. Kehadiran Rizky Ridho dan Justin Hubner tak akan mampu mengubah keadaan. Rasa putus asa merayap di setiap sudut, menyelimuti skuad yang tertinggal tanpa harapan. Sekali lagi, keadilan sepak bola menampar mereka dengan kejam, meninggalkan luka yang sulit sembuh. Dalam derap waktu yang terus berdetak, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah timnas U23 Indonesia mampu bangkit dari puing-puing kekecewaan dan menemukan keajaiban di tengah keputusasaan? Ataukah ini adalah akhir dari perjalanan yang penuh tekanan dan kekecewaan? Dalam kegelapan yang menyelimuti hati, hanya waktu yang akan memberi jawaban. Namun semangat juang timnas U23 Indonesia masih tersembunyi di balik langit yang kelam, menunggu untuk ditemukan kembali dalam gemuruh pertarungan yang tak terduga. Presiden Jokowi mendukung Garuda Muda semangat menembus Olimpiade 2024. Dalam cahaya harapan, Presiden Jokowi sebagai pemimpin bangsa menebar semangat kepada skuad Garuda Muda. Meski harus menelan pahitnya kekalahan di Piala Asia U2030 2024, tidak ada kata menyerah bagi para pahlawan merah putih. Dalam kisah yang penuh perjuangan, mereka menyelesaikan perjalanan mereka di posisi keempat, tetapi di hati bangsa mereka adalah juara. Meski cobaan datang bertubi-tubi, Presiden Jokowi tak pernah lupa untuk mengangkat kepala mereka, memuji setiap langkah perjuangan yang telah mereka lalui. Baginya, pencapaian Garuda Muda sebagai tim debutan yang berjuang hingga semifinal adalah keajaiban yang harus dihargai dengan segala kekuatan. Melalui kata-kata penuh inspirasi, Presiden Jokowi membangkitkan semangat para pemain untuk tidak menyerah pada mimpi Olimpiade Paris 2024. Laga playoff melawan Guinea adalah panggilan terakhir bagi mereka untuk mencetak sejarah, untuk menghadirkan kembali kebanggaan Indonesia dalam kancah sepak bola internasional. Dengan mata yang berbinar-binar, para pemain Garuda Muda bersiap untuk meraih kemenangan yang akan mengukir sejarah. Mereka tak hanya bermain untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan negara yang mereka cintai. Dengan semangat yang menyala-nyala, mereka bertekad untuk mengakhiri puasa panjang Indonesia dalam Olimpiade sepak bola. Dalam detik-detik menjelang pertempuran terakhir, suara semangat Presiden Jokowi bergema di seluruh negeri, memberikan dorongan tambahan kepada para pemain untuk mengejar mimpi mereka dengan penuh keberanian dan kegigihan. Kini dunia menunggu dengan nafas terhela apakah Garuda Muda akan mampu meraih tiket ke Paris dan mengukir sejarah setelah 68 tahun? Ataukah mimpi itu akan kembali tertunda? Hanya waktu yang akan memberi jawaban, tetapi satu hal pasti, semangat tak terkalahkan Garuda Muda tidak akan pernah padam. Skandal terungkap. PSSI goyang Cerezo Osaka demi misi epik melawan Guinea. Apakah Justin Hubner akan terbang? Gelombang guncangan melanda jagat sepak bola. PSSI, entitas dengan kekuatan tanpa tanding, tengah menggoyang-goyangkan benua Asia dengan satu misi epik, menggiring kembali sang pahlawan Justin Hubner dari kepelukan Cerezo Osaka. Dalam sebuah permainan kekuatan yang tiada henti, klub Jepang itu mungkin akan menyerah pada kekuatan emas timnas U23 Indonesia, tetapi harga yang akan dibayar adalah permainan jiwanya sendiri. Dengan hati-hati, PSSI membentuk jalinan komunikasi, mengirimkan pesan-pesan ke klub yang jauh di sana, dengan satu tujuan suci melindungi kehormatan Garuda Muda di medan perang Paris. Melawan Guinea dalam sebuah pertempuran yang akan memilih siapa yang layak mengangkat bendera tinggi di Olimpiade 2024. Namun di balik panggung, permainan kekuasaan tidak lepas dari pertumpahan darah dan air mata. Kebijakan keras Cerezo Osaka memangkas masa pahlawan kita, Justin Hubner, yang terpaksa kembali ke negaranya sendiri setelah perjuangan tak terkendali di Piala Asia U23. Dan di tengah kekhawatiran yang melanda, sang kapten, Rizky Ridho, terpaksa duduk di pinggir lapangan, dililit hukuman kartu merah yang menyebar membara seperti api. Namun, harapan belum padam. PSSI bergerak cepat, memanggil kekuatan lain dari tanah asing, memperkuat barisan dengan kehadiran Elkan Bagot dan Alfred Andrade Wangga. Dengan pasukan yang terkumpul, timnas U23 Indonesia bersiap merentasi samudera dan benua menuju medan perang di tanah Perancis yang jauh. Pertarungan melawan Guinea bukanlah sekadar pertandingan, tetapi panggung bagi para pahlawan untuk menunjukkan keberanian mereka untuk menari di atas titik pedang yang tajam demi satu tujuan, Olimpiade Paris 2024. Misteri akan segera terungkap.
Akankah Justin Hubner terbang kembali ke pangkuan Garuda Muda ataukah Ceruso Osaka akan mempertahankan jiwanya dalam cengkraman yang tak terelakkan? Tidak ada yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi di medan perang ini, tetapi satu hal pasti, semua mata tertuju pada perjalanan epik Timnas U23 Indonesia. Terobosan hebat. Elkan Bagot dan Alfreandra Dewangga kembali ke garis pertandingan. Apakah mereka bisa mengantar Indonesia ke Olimpiade? Suatu gema kebangkitan terdengar memenuhi langit. Dua pahlawan yang dulu terluka, Elkan Bagot dan Alfreandra Dewangga, siap kembali ke medan perang untuk mengukir sejarah bagi Merah Putih. Kini mereka berpeluang besar membela Timnas U23 Indonesia dalam pertarungan sengit melawan Guinea, sebuah laga penentuan yang akan menentukan nasib Olimpiade. Bagi Elkan Bagot dan Alfreandra Dewangga, perjalanan mereka menuju panggung utama telah dipenuhi dengan rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semangat juang mereka tidak pernah pudar. Meskipun harus merasakan kepahitan cedera yang memaksa mereka menepi, kini adalah saatnya bagi mereka untuk bangkit kembali mengibarkan bendera kebanggaan Indonesia di medan perang Paris. Di bawah komando sang jenderal, Shin Tae-yong, Timnas U23 Indonesia telah menaklukkan setiap tantangan yang menghadang. Memperoleh gelar sebagai penembus babak 8 besar Piala Asia U23 dengan gemilang. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Dua kekalahan pahit dari Uzbekistan dan Irak di babak semifinal dan perebutan tempat ketiga telah meninggalkan luka yang dalam, tetapi tidak menghentikan langkah mereka menuju mimpi Olimpiade. Sekarang, satu kesempatan tersisa, satu peluang untuk merebut tiket ke Paris. Dalam sebuah pertempuran yang tak kenal ampun, Shin Tae-yong siap melibatkan kembali Elkan Bagot dan Alfreandra Dewangga, dua ksatria yang telah membuktikan keberanian mereka di medan perang sebelumnya. Bersama-sama mereka akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sang kapten, Rizky Ridho, dan pahlawan lainnya seperti Justin Hubner yang kembali ke pangkuan klubnya. Namun, tantangan belum berakhir. PSSI telah mengirimkan pesan kepada klub-klub yang menjadi markas bagi para pemain, berharap untuk mendapatkan izin memanggil kembali kekuatan terbaik Indonesia. Mungkin belum ada jawaban pasti, tetapi api semangat tidak akan padam. Dalam sebuah panggung kebangkitan di tengah lautan semangat dan harapan, Timnas U23 Indonesia bersiap untuk menerjang medan perang baru menuju Prancis yang jauh. Kapan mereka berangkat hanya waktu yang akan memberi jawaban. Tetapi satu hal pasti, keberanian dan semangat tak akan pernah luntur, karena di dalam hati para pahlawan, api untuk meraih kemenangan terus berkobar-kobar.